Selamat sore Pak, kami dari kelas 3 SIMD kelompok 2 akan mempresentasikan proyek akhir semester PBD. Di sini terdapat rekan tim saya, Julia Janelo, Oktarianto Likaeng, Jason, Ruandi Ferdinand, dan Vincent Orion saya sendiri. Baik, saya lanjut ke proyek background kami. Di sini kami membawa website Playground untuk pengelolaan operasional Playground, mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan permainan, hingga data pengguna dan pegawai. Sistem ini juga mendukung pencatatan akuntansi berbasis jurnal sehingga transaksi operasional dapat secara langsung tercatat ke dalam laporan keuangan. Selanjutnya, Project Scope. Yang pertama, sistem menyediakan fitur pengelolaan data pengguna dan pegawai, juga mendukung pencatatan transaksi Playground dan pengelolaan data permainan. Kedua, sistem terintegrasi dengan modul akuntansi meliputi akun, jurnal, dan jurnal detail. Sistem juga menghasilkan laporan keuangan seperti laba rugi, neraca, dan arus kas. Project Solution. Project ini menawarkan solusi berupa pengembangan web playground yang berfungsi sebagai sistem terintegrasi untuk mengelola operasional playground anak. Sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi dengan modul akuntansi berbasis jurnal sehingga data keuangan tercatat secara otomatis. IRD diagram, pegawai, terus ada ID pegawai, nama pegawai, nomor telepon, email, gaji. User ada ID user, username, password, level, dan input ke playground. Playground ada ID playground, nama anak, durasi, dan total harga. Input jurnal. ID jurnal ada ID jurnal, tanggal, dan deskripsi. Akun di diagram akun ada ID akun, kode akun, nama akun, jenis, dan saldo awal. Dan aset diagram aset ada ID aset, nama aset, nilai aset, dan status. Mapping data diagram menggunakan 7 tabel. Yang pertama, tabel akun untuk tabel pegawai, lalu tabel akun, buat tabel jurnal, dan tabel user. Lalu buat lagi tabel aset untuk tabel akun dan tabel playground. Lalu kita membuat data script dengan step pertama membuat tabel untuk user, kedua untuk tabel akun. Pada slide ini tampilkan data script untuk tabel jurnal dan aset. Di tabel jurnal ada ID jurnal sebagai primary key, kemudian atribut ada tanggal, deskripsi, referensi, dan user ID. User ID ini sebagai penanda siapa pengguna yang melakukan pencatatan. Kemudian ada tabel aset, di mana ada ID aset sebagai primary key, nama aset, jenis aset, nilai aset, tanggal perolehan, dan keterangan. Selanjutnya ada data script untuk pegawai dan juga playground. Jadi di sini tabel pegawai ada ID pegawai sebagai primary key yang terhubung langsung dengan tabel user melalui ID pegawai user. Kemudian ada atribut seperti nama pegawai, nomor telepon, dan email. Selanjutnya untuk tabel playground, di mana primary key-nya adalah ID playground, yang memiliki atribut nama anak, durasi, jam mulai jam selesai, total harga, dan juga tanggal playground. Tabel ini juga mencatat petugas atau pembuat data melalui Maker Playground yang terhubung dengan tabel user. Sekarang untuk bagian microservice-nya, di microservice kami ada taruhnya controller, yaitu menampilkan list, ada juga kontrolnya untuk create. Untuk create ini kami juga ada tambahin yang punya input ada apa aja. Lalu kami juga ada bagian login dan juga untuk edit di sini. Baru ada delete. Nah, untuk listnya yang kami lakukan ada select pegawai, join ke user,
Habis itu penggawainya tuh menggunakan ID pegawai user dan juga user ID usernya. Di sini kami juga menaruh agar dia tuh menyusun satu-satu kolom menjadi data yang bisa dipassing ke code kita lagi. Di sini kalau kita start, bisa dilihat ini ada UI dari API-nya. Kita bisa langsung coba di sini juga, execute. Bisa dilihat datanya udah muncul di bawah sini. Hal yang sama juga bakal jadi kalau kita copy, habis itu membukanya langsung. Yang tadi saya lihat di sini ada semua. Habis itu kalau secara webnya ada itu seperti ini. Ya kalau buka admin, dia bakal langsung masuk dan muncul seperti ini. Kita kalau ke bagian pegawai, karena itu adalah dimana kita punya Microsoft Office difokuskan, bisa dilihat datanya semua muncul. Bahkan untuk kalau kita nggak hapus data seperti ini, ya akan muncul kalau udah dihapus via dari Microsoft Office-nya juga. Jadi kalau kita matikan dia punya Microsoft Office, maka web akan lebih lambat dari sebelumnya. Dan juga saat kita melakukan edit, seperti biasa dia bakal agak lambat dikarenakan tidak adanya API, dan akan muncul bahwa API-nya tidak tersedia dan perubahannya disimpan secara lokal. Kalau kita hapus, hal yang sama terjadi, webnya jadi lebih lambat dan API-nya tidak tersedia langsung muncul. Dan juga data dihapus secara lokal. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Maafkan jika ada kesalahan kata-kata dalam video presentasi ini. Terima kasih.